Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan bab matriks. Ya, sekarang kita akan membahas subbab 2.7 yakni inverse matrix. Oke. Oke, matriks yang dapat ditentukan inverse adalah matriks persegi dan determinannya tidak boleh sama dengan 0. Jadi ini bisa dikatakan syarat ya agar suatu matriks itu dapat ditentukan inverse matriksnya. Jadi syarat pertama matriksnya harus persegi dan yang kedua determinannya tidak boleh sama dengan 0. Nah, determinannya 0 berarti bukan matriks itu tidak memiliki inverse ya. Dan matriks yang determinannya 0 disebut dengan matriks singular. Oke, kita coba untuk yang matriks 2x2 ya. Persegi untuk ukuran 2x2, katakanlah elemennya A, B, C, D, maka nanti rumus inverse-nya adalah mau ukuran 2x2, 3x3 dan seterusnya, maka bentuk umumnya A inverse itu 1 per determinan dikali adjoin matriks A. Oke, determinan sudah pernah kita bahas ya untuk 2x2. Nah, sekarang kita bahas untuk yang adjoin. Untuk 2x2 adjoinnya itu adalah kita tinggal merubah posisi diagonal utama A dan D ya. A dan D ini kita tinggal rubah posisi, sementara untuk yang B dan C ini tinggal kita kali min, maka jadi seperti ini. Nah, ini adalah matriks adjoin untuk matriks ukuran 2x2. Jadi A dan D tukar tempat, B dan C tinggal kita kali min. Oke, contoh untuk ukuran 2x2, katakanlah saya punya matriks A 43 min 21. Maka inverse dari matriks A lambangnya adalah A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan ya, 4 kali 1 dikurang 3 kali min 2 ya, dikali matriks adjoin. Adjoinnya berarti 4 dan 1 tukar tempat, sementara min 2 dan 3 tinggal dikali min ya, jadi 2 dan min 3. Nah, seperti ini matriks adjoinnya. Nah, tinggal kita sederhanakan ya, 4 kali 1 4, min 2 kali 3 jadi min 6 kali min jadi plus 6 ya. Ini kalau kita sederhanakan jadi 1 per 10 dari 1 min 3 2 4. Nah, inilah matriks inverse dari matriks A ya untuk ukuran 2x2. Oke, sekarang kita lihat untuk yang ukuran 3x3 ya. Untuk ukuran 3x3 katakanlah saya punya elemennya A, B, C, D, F, G, H, I ya. Nah, rumusnya sama, A inverse sama dengan 1 per determinan dikali adjoin matriks A. Tapi untuk 3x3 matriks adjoinnya katakanlah saya lambangkan dengan C transpose ya, dimana matriks C ini adalah matriks kofaktor, elemennya C11 sampai C33. Gimana cara mencari C11 sampai C33 nya? Kita rumuskan dengan rumus CIJ. I nya itu dari 1 sampai 3, J nya juga 1 sampai 3 ya. Rumusnya adalah min 1 pangkat I plus J. Kalau jumlah I dan J ini ganjil, maka dia jadi min 1. Apabila I dan J ini dijumlah hasil genap, maka ini jadi positif 1. Gampang gitu ya. Artinya kalau ganjil jumlahkan hasil min, kalau seandainya dijumlahkan plus jumlahkan genap ya, maka ini jadi plus. Dikali determinan dari minor ya, matriks minor MIJ. Minor MIJ itu artinya menghilangkan baris ke I, kolom ke J. Nanti dijelaskan ya. Nah, kalau kita tuliskan A inverse-nya jadi seperti ini, 1 per determinan dikali adjoin matriks A adalah matriks kofaktor ya di transpose. Nah, seperti ini kalau kita masukkan I C11 berarti minor 11 12 ini kan kalau dijumlahkan 3 maka jadi min, kemudian 13 kalau dijumlahkan genap maka jadi plus, 21 kalau dijumlahkan 3 jadi ganjil maka minus, 2 tambah 2 4 genap jadi plus, dan seterusnya sampai yang C33 ini kalau dijumlahkan kan 6 ya, genap kan positif gitu ya. Jadi ini pastinya berubah tanda, plus min plus min ya, plus min plus ya gitu ya. Nah, ini jangan lupa nanti ditranspos terakhirnya. Nah, untuk mencari
matriks minor ini determinannya M12 contoh ya, katakanlah M12, artinya menghilangkan dari determinan matriks A ini, kita hilangkan baris 1, M12 baris 1 kita hilangkan, dan kolom 2 seperti ini. Nah, jadi nanti nilai M12 nya seperti ini, tinggal DFGI. Nah, kemudian bisa juga kalau nanti mencari determinan dari minor 23, matriks minor 23, artinya determinan matriks A ya, kita hilangkan baris kedua dan kolom ketiganya seperti ini. Maka nanti determinan M23 adalah tinggal A, B, G, H seperti itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita bahas contoh soal untuk menentukan inverse matriks 3x3. Nah, ini kita punya matriks A ukuran 3x3 ya. Rumus A inverse-nya sama seperti yang tadi, A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali matriks adjoint. Nah, langkah pertama tentunya kita mencari determinan A dulu ya. Determinan A dengan metode Sarus tinggal kita kali silang ya, kali silang semuanya. Ini perkalian positif serong kanan dikurang nanti oleh perkalian yang serong ke kiri. Nah, kalau kita hitung nanti hasilnya seperti ini ya, 40 tambah 0 tambah 4 dikurang min 12 tambah 0 min 10 ya. Nah, ini kalau kita lihat 2 kali 5 kali 4 kan 40, 3 kali 0 kali 1 0, min 2 kali min 1 kali 2 4 ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita hitung hasilnya 44 dikurang min 22. Jadi 44 tambah 22 adalah 66. Jadi determinan dari matriks A ini 66. Jadi 1 per 66 A inverse-nya. Tinggal dikali matriks adjoint. Matriks adjoint adalah kita katakanlah kofaktor pangkat T, C pangkat T. Nah, dengan C-nya itu sudah dituliskan tadi ya seperti ini. Minor determinan M11 min determinan M12 sampai determinan M33. Kita akan hitung determinan ini satu per satu mulai dari M11. Nah, M11 ini berarti menghilangkan baris 1 kolom 1, berarti tinggal 5024 ya, 5024. Nah, kita cari determinannya 5 kali 4 20 dikurang 0 kali 2 0 ya, sama dengan 20. Berarti nanti ini diganti dengan angka 20. Kemudian kita hitung lagi selanjutnya M12 nih. M12 berarti kita menghilangkan baris 1 kolom 2 ya, tinggal min 10 14 ya. Nah, min 10 14 ya, baris 1 kolom 2 hilang. Nah, kalau kita hitung determinannya adalah min 1 kali 4 min 4, 0 kali 1 0, jadi hasilnya min 4. Selanjutnya M13 baris 1 kolom 3 hilang, tinggallah ini min 15 12 ya, seperti ini. Determinannya adalah min 2 dikurang 5 sama dengan min 7. Selanjutnya M21 baris 2 sekarang hilang dan kolom 1, maka tersisa 3 min 2 24. Nah, kalau kita hitung determinannya 12 dikurang min 4 sama dengan 16. Kemudian M22 ya, kita hilangkan baris 2 kolom 2 ya, tersisa 2 min 2 1 4 ya. Nah, kita hitung ya, kalau kita hitung determinannya 2 kali 4 8 dikurang min 2 kali 1 ya, jadi kurang min 2 sama dengan 10. Lanjut M23, nah, hilangkan baris 2 kolom 3, tinggal 23 1 2 ya. Nah, kalau kita hitung determinannya 2 kali 2 dikurang 3 kali 1, jadi 1. Selanjutnya M31 baris 3 kolom 1 hilang, maka tinggal ini ya, 3 min 2 5 0. Kalau kita cari determinannya 0 dikurang min 10 sama dengan 10. Kemudian M32 berarti baris 3 kolom 2 hilang, maka jadi tersisa 2 min 2 1 0 ya. Nah, determinannya 2 kali 0 0 dikurang min 2 kali min 1 jadi min 2. Jadi 2 ya, karena min kali min. Jadi 0 kurang 2 sama dengan min 2. Terakhir M33. Nah, ini baris 3 hilang, kolom 3 hilang, tinggallah ini 23 min 1 5. Maka kita peroleh determinannya 2 kali 5 10 dikurang 3 kali min 1 min 3, jadi 13. Nah, nilai-nilai ini kita masukkan ke sini. Dapatlah matriks C atau matriks kofaktor. Nah, kita lanjutkan ke slide berikut. Nah, jadi seperti ini determinannya tadi 66 kita dapat, matriks kofaktornya tadi nilai dari M itu kita masukkan ke sini ya. Nah, sehingga dapatlah
matik A inverse sama dengan 1 per determinan 1/66 dikali matik kofaktornya ini, tapi jangan lupa masih ada transpose ya, masih harus transpose, maka dapatlah A inverse-nya 1/66 dikali ini kita transpose, maka jadi baris 1 jadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2. Oh sorry, ini harusnya 4 ya, bentar. Oke ya, nah ini tadi kita punya ini, nanti kita transpose, maka dapatlah 24 min 7 baris 1 jadi kolom 1. Ya, inverse-nya jadi 1/66 baris 1 24 min 7 24 min 7 baris 2 min 16 10 min 1 jadi min 16 10 min 1 baris 3 jadi kolom 3 10 2 13. Nah seperti itu. Nah inilah matik A inverse untuk ukuran 3 kali 3. Nah selanjutnya kita bahas adalah sifat-sifat ya, sifat-sifat dari inverse matrix. Ada 4. Yang pertama adalah suatu matriks dikali inverse-nya atau sebaliknya itu hasilnya sama dengan matriks I atau matriks identitas. Contoh, kita punya matriks A ukuran 2 kali 2 ya, kita contohkan 2 kali 2 43 min 21. Nanti kalau kita cari inverse-nya kan 1/10 tadi ya. Nah, kita gunakan yang tadi 1/10 dikali matriks adjoinnya ditukar tempat kali min gitu ya. Nah, ini matriks A inverse-nya. Coba kita kalikan A dikali A inverse. Jadi A-nya ini inverse-nya. Nah, kita pindahkan dulu yang konstanta ke depan 1/10-nya. Jadi 1/10 dikali A, ini matriks adjoin dari A. Nah, kalau kita kalikan baris kali kolom ya, baris 1 kali kolom 1, baris 1 kali kolom 2, baris 2 kali kolom 1, baris 2 kali kolom 2. Maka kita peroleh hasilnya 4 tambah 6 min 12 tambah 12 min 2 tambah 2 6 tambah 4. Maka dapatlah 1/10 elemen matriknya 10 0 0 10. Nah ini kalau kita kalikan 1/10 maka hasilnya adalah matriks 1 0 0 1 alias matriks identitas. Atau kita balik A inverse kali A ya, A inverse kali A. Jadi A inverse ini A. Kita kalikan dua matriks baris kali kolom, baris 1 kali kolom 1, baris 1 kali kolom 2, baris 2 kali kolom 1 dan baris 2 kali kolom 2. Maka akan kita peroleh 1/10 dikali 4 tambah 6, 3 tambah min 3, 8 tambah min 8 dan 6 tambah 4. Kalau kita sederhanakan jadi 1/10 kali elemen matriks 2 kali 2 10 0 0 10. Nah kalau 1/10 kita kalikan ke dalam maka dapatlah hasilnya matriks dengan elemen 1 0 0 1 ya. Ini adalah matriks identitas. Jadi kesimpulannya ya, walaupun ini kasusnya khusus ya, bisa nanti dicoba dalam bentuk ABCD elemennya. Jadi nanti hasilnya akan sama ya. Jadi kalau matriks A dikalikan inverse-nya atau sebaliknya, hasilnya pasti adalah hasil identitas. Oke, sifat yang kedua ya, sifat yang kedua ya, suatu matriks inverse ya, katakanlah A inverse diinverskan kembali, hasilnya kembali menjadi matriks A. Oke, contoh dengan soal yang sama matriks A-nya ya, kita tadi punya A inverse-nya seperti ini. Nah, kalian kita coba inverskan kembali. Ya, jadi A inverse-nya ini kita kalikan 1/10 ke dalam elemen-elemen ini. Kita kalikan 1/10 jadi 1/10, min 3/10, 2/10 dan 4/10. Nah, sekarang kita coba inverse dari matriks ini. Kalau kita inverskan kembali maka jadilah 1 per determinan ya, 1/10 kali 4/10 dikurang ya min 3/10 kali 2/10 dikali matriks adjoinnya. Nah, adjoin ini kan ini tukar tempat ya, jadi 4/10 dan 1/10, sementara yang seorang ke kiri kita kali min seperti ini. Kita coba sederhanakan yang ini 1 per determinan ya, jadi 1 per ini jadi 4 dibagi 100, min kali min plus 3 kali 2 6 dibagi 100. Jadi 4/100 tambah 6/100 kan adalah 10/100 ya, 10/100. Nah ini kalau disederhanakan jadi 10 ya. Ya jadi 10. Jadi 10 dikali 4/10, 3/10 min 2/10 dan 1/10, maka hasilnya akan menjadi matriks 43 min 21. Nah ini tidak lain adalah matriks A ya. Jadi kesimpulannya suatu matriks di inverse ya, suatu matriks inverse diinverskan kembali akan kembali menjadi matriks itu sendiri ya, menjadi matriks semula. Nah itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, jadi ada perkalian dua matriks
matriks ya, matriks persegi AB diinverskan. Nah, hasilnya akan sama dengan B inverse kali A inverse. Jadi terbalik ya. Bukan A inverse kali B inverse, tapi B inverse kali A inverse. Coba kita cari yang ruas kiri dulu ya. Katakanlah saya punya matrik A dan B seperti ini. Kita cari matrik AB-nya dengan kita kalikan A dengan B, baris kali kolom. Baris 1 kali kolom 1, baris 1 kali kolom 2, kemudian baris 2 kali kolom 1, dan baris 2 kali kolom 2. Maka hasil matrik AB jadi seperti ini. Nah, kita sederhanakan jadi 3 tambah 0, 6 min 4, 2 tambah 0, 4 tambah 4. Hasil AB-nya seperti ini. Ini adalah matriks AB. Nah, sekarang kita coba inverskan. Inversnya 1 per determinan dikali matriks adjoin. Ya, AB inverse sama dengan 1 per determinan. 3 kali 8, 24 dikurang 2 kali 2, 8. Dikali matriks adjoin. Adjoin itu tadi ya caranya diagonal utama kita tukar tempat, yang diagonal lainnya kita kali min. Maka kalau kita sederhanakan jadi 1 per 20 dikali matriks elemen 8 min 2 min 2 3. Nah, ini kita simpan untuk yang ruas kiri ya, AB inverse. Sekarang kita lihat yang ruas kanan. Kita punya matriks A nya 3 min 1 2 1. Coba kita cari inverse-nya. Jadi A inverse-nya adalah 1 per determinan ya, 3 kali 1 dikurang min 2 ya. 3 kurang min 2 dikali matriks adjoinnya ditukar tempat 1 dengan 3, min 1 dengan 2 kali min ya. Sebentar, ini harusnya nggak ada min ya, sebentar. Oke, nah ini sudah plus 3 ya. Jadi 3 dengan 1 tukar tempat, min 1 dengan 2 ini ya, kita kali min. Nah, kalau kita sederhanakan maka hasilnya akan jadi 1 per 5 dikali matriks 1 1 min 2 3. Nah, ini untuk inverse matriks A ya. Sekarang inverse matriks B 1 2 0 4, inverse-nya adalah B inverse sama dengan 1 per determinan 1 kali 4 4 dikurang 0 ya, 2 kali 0. Dikali matriks adjoin ini 1 4 tukar tempat, nah, 2 dengan 0 kali min ya, tanpa tukar tempat. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau kita sederhanakan jadi 1/4 dikali matriks dengan elemen 4 min 2 0 1. Nah, kemudian kita coba kalikan B inverse dengan A inverse. Ini ruas kanan ya. Nah, coba kita kalikan 1/4 kali matriks ini, 1/5 kali matriks ini. Nah, langkah selanjutnya 1/4 dengan 1/5 dulu kita kalikan ya, yang konstanta. Jadi 1 per 20. Nah, ini adjoin dari matriks B, adjoin dari matriks A. Kita kalikan kedua matriks ini, baris kali kolom. Ya, baris 2 kali kolom 1, baris 2 kali kolom 2, maka kita peroleh hasilnya jadi 4 tambah 4, 4 tambah min 6, 0 tambah min 2, dan 0 tambah 3. Kalau kita jumlahkan jadi 8 min 2 min 2 3. Nah, kalau kita perhatikan B inverse A inverse sama ternyata dengan AB inverse. Nah, ini. Nah, ini kasus khusus, boleh nanti dicoba diganti dengan huruf ya, A B C D F G H. Nanti soal hasilnya sama ya. Jadi kesimpulannya nanti inverse dari matriks AB sama dengan B inverse kali A inverse. Nah, sifat yang terakhir ya, selanjutnya adalah sifat yang terakhir, sifat yang keempat untuk inverse matriks adalah determinan dari matriks A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Kita coba dengan matriks yang sama, katakanlah matriks A 4 3 min 2 1. Nah, ini kan determinannya tinggal kita kali 4 kali 1 4 dikurang 3 kali min 2 min 6. Jadi determinan A adalah 10. Nah, coba kita lihat determinan A inverse. Jadi kita cari matriks A inverse-nya dulu. Matriks A inverse sudah kita cari tadi ya di awal-awal, 1 per 10 dikali matriks ini. Nah, kita cari A inverse-nya dengan cara kita kalikan semuanya dengan 1 per 10 elemen-elemennya. Jadi 1 per 10, min 3 per 10, 2 per 10, dan 4 per 10. Selanjutnya coba kita cari determinan dari matriks A inverse. Determinannya adalah 1 per 10 kali 4 per 10, jadi 4 per 100 dikurang min 3 per 10 dikali 2 per 10. Nah, jadi min 6 per 100. Kalau kita sederhanakan jadi 4 dikurang min 6, jadi 4 tambah 6 10. Jadi 10 per 100. Atau disederhanakan jadi 1 per 10 sama dengan 1 per determinan A. Ya, determinan A nya kan 10 tadi. Nah, bisa dicoba nanti kalau seandainya matriks A nya ABCD ya. Nah, kesimpulannya nanti akan sama, yakni determinan dari matriks A inverse sama dengan 1 per determinan A. Oke, demikianlah pembahasan tentang subbab inverse matrix. Setelah kalian menyimak dan memahami,
Nah, coba dipraktekkan untuk mengerjakan soal latihan uji kompetensi 1 halaman 107 dan satu lagi latihan UK 3 halaman 98. Ya, selamat mengerjakan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.